Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman Mas Santri azanillahu wa iyyakum. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat keimanan, keislaman dan juga kesehatan. Serta yang patut kita senantiasa syukuri adalah kenikmatan untuk terus semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan sampai ajal menjemput kita di atas keimanan ini. Baik, teman-teman Mas Santri azanillah wa iyyakum yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Senang sekali rasanya pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kegiatan daurah fikih kita, daurah fikih bersanad di ruang sanad. Insya Allah seperti biasa pada malam hari ini kita akan menyimak pembahasan fikih yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Furqanuddin Nugraha. Tapi sebelum itu teman-teman mari kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kelancaran di acara malam hari ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa guru kita Ustaz Furqan. Assalamualaikum Ustaz. Wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustaz malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah bi khairin. Semoga antum dan keluarga sehat-sehat Ustaz. Nah Ustaz, pada malam hari ini kita melanjutkan daurah fikih kita. Temanya apa Ustaz untuk malam hari ini Ustaz? Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan dars kita, kajian kita terhadap kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib, melanjutkan pembahasan berkenaan dengan at-thaharah ya. Lebih tepatnya kita akan memasuki pembahasan berkenaan dengan menyamak kulit dan penggunaan bahan wadah-wadah dari emas dan perak. Insyaallah. Insyaallah, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Baik teman-teman Mas Santri azanillahu wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan daurah fikih kita, yaitu tepatnya pada pembahasan kitab Matan Abu Syuja ya, disebut juga Matan Abu Syuja, Al-Ghayah fi Takrib, tepatnya pada bab thaharah, yaitu tadi seperti yang sudah Ustaz sampaikan, yaitu bab menyamak kulit dan penggunaan wadah emas dan perak. Baik teman-teman Mas Santri azanillahu wa iyyakum, sebelum kita sama-sama menyimak faidah dari guru kita Ustaz Furqanuddin Nugraha hafizahullah taala, saya ingin mengingatkan teman-teman dan juga kepada diri saya pribadi beberapa hal. Yang pertama adalah mari kita sama-sama mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah ibadah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, siapkan adab terbaik kita, karena bagaimanapun juga ini adalah majelis ilmu, maka mari kita hormati majelis ilmu ini dengan sikap yang terbaik, dengan sikap kita yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya adalah silakan teman-teman siapkan alat tulisnya, nanti bisa kita catat
beberapa pelajaran-pelajaran penting yang akan disampaikan oleh guru kita. Kemudian nanti di akhir sesi akan ada sesi pertanyaan. Insya Allah bagi teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz Furqon atau yang ingin menyampaikan pertanyaan lewat tulisan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Baik teman-teman Mas Santri azanillahu wa iyyakum. Untuk lebih mengefisienkan waktu, mari kita sama-sama menyimak kaidah pelajaran fikih kita di malam hari ini bersama Al-Ustaz Furqanuddin Nugraha Fizullah Ta'ala. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang senantiasa melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam yang dengannya alhamdulillah kita masih bisa istiqomah menjalankan ketaatan kepadanya, melaksanakan apa yang diwajibkannya dan menjauhi apa yang dicegahnya. Termasuk salah satunya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bermajelis ilmu meski lewat media online. Ini dalam rangka kita memenuhi salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi, menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya berdoa kepadanya, mudah-mudahan hadirnya kita, meluangkan waktunya kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda, dan kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesungguhan kita untuk memahami agama ini, untuk menjaga agama ini, untuk menghidupkan syiar-syiar Islam di muka bumi ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna wa ahlana fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dars kita, kajian kita terhadap kitab Matan Al-Ghayah wat Takrib yang akan lebih kita perdalam dengan menggunakan syarah At-Tahdzib fi Adillati Matan Al-Ghayah wat Takrib. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk memahami urusan agama ini. Kita masih membahas beberapa hal berkenaan dengan at-thaharah. Thaharah ini, ya, sebelum kita lanjutkan nanti memasuki pasal berikutnya, sebagai pengantar, perlu kemudian kita refresh kembali. Thaharah, kita sering mendengar at-thaharah. Thaharah itu secara bahasa adalah an-nazafah wal khulusu minal adnas. Bersuci, membersihkan diri dari kotoran. Nah, kotoran di sini hisiyatan kanat au maknawiyatan, bisa kotoran yang berupa sesuatu yang sifatnya itu material, ya, sifatnya itu fisik, seperti misalkan najis, ya, terlihat ada fisiknya, au maknawiyatan, atau yang sifatnya itu maknawi. Nah, ini makna thaharah secara bahasa. Makanya thaharah ini adalah babun, ya, muhimmun min abwabil fikih. Bab thaharah ini adalah bab yang penting dari bab-bab fikih yang ada. Kemudian kalau kita mencermati pembahasan thaharah secara bahasa ini,
maka Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menaruh perhatian yang sangat besar berkenaan dengan toharoh ini. Baik toharoh yang sifatnya fisik ataupun toharoh yang sifatnya maknawi tadi. Nah, makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan, ajibtu liman yatatoharu kulla yaumin khamsa marratin fi jasadihi wala yattoharu qalbuhu. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, aku ini heran kepada orang yang senantiasa bersuci 5 kali sehari, mensucikan jasadnya, wala yatatoharu qalbuhu, namun tidak membuat hatinya itu menjadi bersih. Nah, ini berkenaan dengan toharoh. Jadi Islam menaruh perhatian berkenaan dengan toharoh ini, mensucikan diri, baik secara fisik ataupun secara maknawi, secara batin. Makanya kalau kita merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang memberikan motivasi, ya, memberikan isyarat kepada kita untuk untuk memperhatikan kebersihan ini. Di antaranya misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir," dan bersihkanlah bajumu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyukai orang-orang yang mutatahhirin, senantiasa mensucikan diri. Nah, iwan bila rahimakumullah. Kemudian apa yang akan kita bahas pada bab fikih ini lebih kepada toharoh secara syar'i, secara fikih. Nah, definisi toharoh secara fikih ini banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya kita ambil saja apa yang dijadikan definisi oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau kemudian mengatakan yang namanya toharoh itu adalah raf'u hadatin au izalatu khobasin, mengangkat hadas atau menghilangkan najis, au fi ma'nahuma au ala suratihima, atau yang semakna dengan keduanya atau yang sama gambarannya dengan keduanya. Nah, ini gambaran apa sebetulnya yang akan banyak dibahas dalam bab toharoh itu, ya. Sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, toharoh itu berkisar kepada yang pertama, raf'u hadasin, mengangkat hadas. Kita mengenal nanti hadas itu ada 2. Hadasul asghar wa hadasul akbar. Hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil itu diangkat dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Hadas besar dengan cara apa? Dengan cara al-ghuslu, mandi besar. Nah, yang kedua, toharoh itu cakupannya adalah au izalatu khobatin, menghilangkan najis, ya. Nah, nanti ada detailnya najis itu ragamnya seperti apa, cara menghilangkannya seperti apa. Nah, itu cakupannya pembahasan toharoh. Au fi ma'nahuma, atau perkara-perkara yang semakna dengan keduanya. Nah, maksudnya adalah, ya, ada perkara-perkara yang tidak mengangkat hadis, tidak mengangkat hadas karena memang dia tidak berhadas, ya, dan juga tidak menghilangkan najis karena dia tidak memiliki najis. Au fi ma'nahuma itu maksudnya di sini dicontohkan adalah tayamum. Tayamum itu bagian dari toharoh, tapi tidak mengangkat hadas, ya. Seseorang misalkan dia punya hadas, kemudian tidak mendapati air, maka solusinya adalah dengan tayamum. Namun tayamum ini tidak mengangkat hadas, hanya saja, ya, tayamum ini adalah istibahatus sholat, untuk supaya sholat itu bisa dikerjakan. Nah, atau misalkan, ya, istinja bil hajar. Nanti ada bab tersendiri berkenaan dengan istinja, ya, cebok dengan batu. Seseorang telah buang air kecil atau telah buang air besar, namun, ya, alternatifnya, ya, kalau dia tidak menggunakan air bisa menggunakan batu. Nah, menggunakan batu ini, ya, cebok dengan batu atau lebih dikenal secara istilah fikih dengan istijmar, ini tidak menghilangkan najis, ya. Nah, namun fi makna huma, ya. Ini maksudnya adalah, ya, tata cara toharoh yang menempati semakna dengan menghilangkan najis. Au ala suratihima, toharoh juga adalah perkara-perkara yang gambarannya sama dengan wudu, dengan menghilangkan najis, ya. Tetapi pada hakikatnya dia tidak dalam rangka menghilangkan najis, tidak dalam rangka mengangkat hadas. Misalkan apa? Misalkan al-agsal al-masnunah, ya.
Wudu yang sunnah. Seseorang tadi sebelum maghrib dia berwudu, kemudian sholat maghrib. Mau isya, dia berwudu lagi, padahal belum batas. Nah, itu toharoh. Namun tidak mengangkat hadas, karena dia tidak berhadas. Nah, seperti itu. Atau misalkan mandi sunnah. Hari Jumat dianjurkan untuk mandi sunnah hari Jumat. Nah, ini tidak dalam rangka menghilangkan hadas besar. Ini adalah bersuci atau toharoh yang sifatnya sunnah. Nah, maka itu pun disebut sebagai toharoh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, berkenaan dengan toharoh ini, ada beberapa poin juga yang perlu kemudian disampaikan di awal, supaya kita memiliki gambaran sebetulnya cakupan pembahasan toharoh itu seperti apa. Nah, dalam hal toharoh, ada yang namanya maqasidut toharoh, maksud-maksud toharoh. Yang kedua, ada yang namanya wasailut toharoh, ya, media untuk bertoharoh. Dan yang ketiga ada yang namanya wasailul wasail, ya, medianya atau yang menghantarkan untuk bisa mendapatkan media bertoharoh. 3 hal ini. Nah, yang pertama maqasidut toharoh, maksud-maksud toharoh itu ada 4. Yang pertama adalah al-wudu, wudu, ya. Kemudian yang kedua al-ghuslu, mandi besar. Kemudian yang ketiga adalah at-tayamum, ya, tayamum. Kemudian yang keempat adalah ad-dabu. Ad-dabu itu ad-dabu itu menyamak kulit. Nah, jadi maqasidut thaharah, ya. Maqasidut thaharah, ya. Al-wudu wal ghuslu wat tayamum wa izalatun najasah, 4, ya. Bukan adabu. Jadi maqasidut thaharah itu ada 4. Al-wudu, yang pertama adalah wudu, kemudian yang kedua adalah mandi besar, yang ketiga adalah at-tayamum, dan yang keempat adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah, itu maqasidut thaharah. Kemudian yang kedua ada yang namanya wasailut thaharah, sarana atau media yang bisa digunakan untuk bertoharoh. Ini pun sama ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah al-ma'u, air, ya. Makanya pada pembahasan sebelumnya, ya, di dalam kitab Abu Suja ini dibahas berkenaan dengan macam-macam air. Karena air ini adalah min wasailit toharoh, di antara sarana atau media yang harus diperhatikan digunakan untuk toharoh. Kemudian yang kedua adalah at-turab, tanah. Nah, tanah pun sama, adalah wasail, ya, wasilatut toharoh, ya, wasilah min wasailit toharoh, satu sarana dari 4 sarana yang bisa digunakan di dalam Islam itu untuk toharoh. Nah, kemudian yang ketiga adalah ad-dabig. Nah, ad-dabig itu apa? Ya, sesuatu yang bisa digunakan untuk menyamak kulit. Nah, ini nanti yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, ya. Ad-dabig, ya. Ad-dabgu, ad-dabgul jild, ya. Menyamak kulit, kulit yang tadinya najis kemudian disamak, ya. Nah, maka itu pun adalah wasilah toharoh. Yang keempat, wahajarul istinja. Di antara wasilah atau di antara sarana untuk toharoh itu adalah batu atau perkara lain yang secara syar'i itu bisa diposisikan sebagai batu yang bisa digunakan untuk istinja. Nah, ini 4 wasail. Kemudian berikutnya ada wasailul wasail. Ya, apa itu wasailul wasail? Wasailul wasail itu adalah sarananya sarana, gitu, ya. Perantaranya perantara. Sesuatu yang bisa, ya, melengkapi, menyempurnakan sarana tadi. Apa itu wasailit toharoh itu? Yaitu 2. Yang pertama al-ina, wadahnya. Nah, wadahnya pun dibahas di dalam fikih. Kita punya air, airnya suci mensucikan, ya. Digunakan untuk apa? Maksud toharohnya itu digunakan untuk wudhu. Nah, maka diperlukan wadah, karena air kan perlu diwadahi. Nah, wadahnya apa? Wadahnya pun ini perlu diperhatikan. Nah, maka pada pasal berikutnya nanti setelah pembahasan menyamak kulit, kita akan membahas berkenaan dengan wadah. Nah, yang kedua, min wasailit toharoh itu, di antara wasilah-wasilahnya toharoh adalah al-ijtihad, ya. Berusaha bersungguh-sungguh memastikan bahwa airnya ini suci, bahwa wadahnya ini bisa dimanfaatkan, ya, untuk melakukan toharoh dan sebagainya. Nah, itu gambaran umum, ya, berkenaan dengan at-toharoh. Iwan fillah rahimakumullah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan jenis-jenis air, ya. Air itu ada air mutlak, ya, air yang
suci, mensucikan, dan boleh untuk digunakan, tidak makruh. Ada juga air yang suci, mensucikan, namun makruh untuk digunakan. Ada juga air yang musta'mal, ya, air yang tidak air yang suci namun tidak boleh, tidak sah untuk digunakan. Ada juga kategori air yang najis. Air yang najis, ya, dalam zatnya pun najis, ya, boro-boro bisa digunakan untuk bersuci. Nah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan, ya, apa yang ditulis oleh musannif pengarang kitab Matan Al-Ghayah wat Takrib, ya, yaitu pasal berkenaan dengan wajuludul maitati tathuru bitibag. Qala al-muallif rahimahullah, faslun wajuludul maitati tathuru bitibag. Pasal ini akan membahas, menjelaskan kepada kita berkenaan dengan juludul maitah, kulit-kulit bangkai. Ya. Wajuludul maitati tathuru bitibag. Kulit-kulit bangkai itu tathuru bisa suci dibagi dengan disamak, ya gitu. Jadi sebagaimana tadi pada peta, ya, pembahasan toharoh, ya, di antara wasailut toharoh itu, di antara sarana toharoh itu adalah ad-dabig. Artinya apa? Hal yang bisa digunakan untuk menyamak kulit. Air sudah, ya, pembahasan berkenaan dengan wasilah toharoh itu. Nah, sekarang kita akan memasuki berkenaan dengan ad-dabig, hal yang bisa digunakan untuk menyucikan, ya, membuat kulit itu bisa digunakan, ya. Nah, wad-dabig, wajuludul maitati tathuru bid-dibag. Kulit-kulit bangkai itu bisa menjadi suci bid-dibagi dengan disamak. Nah, ada alasan kenapa rata-rata pengarang kitab fikih itu, para fuqaha itu mendudukkan, meletakkan pembahasan menyamak kulit ini setelah pembahasan air, atau diletakkan dalam pembahasan toharoh. Karena pada masa silam, Ikhwan fillah rahimakumullah, orang mewadahi air itu, ya, itu banyak menggunakan kulit. Orang melakukan perjalanan, ya. Orang-orang Arab zaman dahulu itu tidak seperti sekarang, pakai tupperware, pakai apa untuk mewadahi air itu, pakai galon gitu, ya. Tapi orang masa silam membawa air itu, baik air untuk minum ataupun air untuk bersuci, itu rata-rata menggunakan kulit yang didesain sedemikian rupa menjadi wadah air. Nah, itu yang pertama. Nah, makanya dibahas, ya, setelah pembahasan air itu berkenaan dengan wajuludul maitah, kulit bangkai, tathuru bid-dibag, itu bisa menjadi suci bid-dibagi dengan disamak. Nah, kulit bangkai itu, ya, perlu kita ketahui bersama, bukan hanya bangkainya yang najis, ya. Tentu sudah maklum di tengah-tengah kita bahwa bangkai itu najis. Bangkai itu adalah hewan, ya. Kalau hewannya adalah hewan yang memang tidak boleh dimakan, dia mati dengan sendirinya, ataupun mati dengan disembelih dengan cara Islami sekalipun, maka tetap menjadi bangkai. Kemudian yang kedua, boleh jadi kategori bangkai itu adalah binatang yang memang boleh dimakan, halal, ya, dagingnya itu. Namun dia mati dengan sendirinya, maka itu pun bangkai. Atau dia itu disembelih, tetapi tidak memenuhi syarat penyembelihan secara Islami, maka menjadi bangkai. Nah, yang najis itu bukan hanya dagingnya, tetapi kulitnya pun najis, tidak boleh untuk digunakan. Nah, namun ada pengecualian, ada prosedur secara fikih supaya kulitnya ini bisa dimanfaatkan. Ya, bagaimana? Wajuludul maitati tathuru bid-dibag. Kata pengarang kitab ini, ya, kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara apa? Dengan cara disamak. Nah, wa qad dalla ala taharatil jildi bid-dibag. Apa yang menjadi landasan, yang menjadi dalil bahwa kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara disamak? Dalilnya adalah, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syatan maitatan utiyatha maulatu limaimunah minas sadaqah. Diceritakan bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, mendapati kambing, ya, bangkai kambing yang utiyatha maulah, yang diberikan oleh hamba sahayanya Maimunah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, halla intafa'tum bijildiha.
Ya, kenapa tidak kalian itu ya memanfaatkan kulitnya? Qalu, mereka kemudian mengatakan innaha maitah. Ini adalah bangkai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama haram akluha, ya haram untuk memakan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah berkata bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza dubigo al ihabu faqad tuhuro." Jika kulit bangkai itu disamak, maka ia menjadi suci. Nah, ini yang menjadi landasan bahwa kulit bangkai ya itu ya pengecualian dari bagian-bagian lainnya dari bangkai bisa menjadi suci dengan cara disamak. Artinya kalau sudah disamak maka dia boleh dimanfaatkan. Boleh digunakan untuk untuk jadi wadah air misal. Boleh digunakan untuk menjadi tikar misal. Boleh digunakan untuk menjadi sabuk, boleh digunakan untuk menjadi jaket kulit misalkan, seperti itu. Nah, bahkan sebagian ulama memperbolehkan ya, bahkan untuk dimakan sekalipun. Ada sapi mati, bangkai kan. Nah, maka supaya kulitnya ini bisa dimanfaatkan, disamak dulu. Setelah disamak, kulitnya ini bisa digunakan untuk menjadi sabuk, untuk digunakan menjadi jaket kulit, jadi sepatu, dijadikan wadah air misalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh untuk dimakan. Nah, ini pengecualian dari najisnya bangkai. Nah, pertanyaan berikutnya adalah disamak itu seperti apa sih, gitu ya? Apa sebetulnya makna disamak itu? Nah, dubigo ya, yang disebut disamak di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iza dubigo al ihabu faqad tahuro, itu adalah uzilat uduluhu warutubatuhu allati yufsiduhu baqauhu. Jadi yang namanya menyamak kulit itu adalah menghilangkan bagian-bagian lembabnya, bagian-bagian basahnya yang nempel pada kulit tersebut. Yang kalau tidak dihilangkan maka membuat kulit itu rusak, membuat kulit itu bau, ya. Atau ketika kulit itu dicelupkan ke air, ya, maka akan menjadi bau, ya. Tapi ketika sudah disamak, dihilangkan misalkan sisa-sisa lemaknya, sisa-sisa dagingnya yang nempel pada kulit tersebut menjadi bersih, maka kulit tersebut ketika misalkan sudah dijemur, sudah kering, kalaupun terkena air tidak membuat bau. Nah, kurang lebih seperti itu menyamak kulit itu. Nah, maka menjadi suci, boleh digunakan. Nah, itu menyamak kulit. Illa jildal kalbi wal khinzir. Namun kalau kulitnya berasal dari kulit anjing, kulit babi, maka tidak bisa ya meskipun disamak menjadi suci. Tetap saja ya kulit anjing ataupun kulit babi itu ya tetap dalam kenajisannya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah li'anna kullan minhuma najisun halal haya. Ya karena anjing dan babi itu ketika hidup pun ya najis, maka tidak bisa kemudian ya ketika sudah mati menjadi suci. Karena apa? Karena ya fala yathuru juz'uhu ba'dahu al-mamat ba'dal mamat min babil aula. Kalau dalam kondisi hidup pun najis, maka apalagi ketika sudah mati gitu. Tidak bisa kemudian disucikan. Karena secara zatnya ya bagian-bagian dari anjing, dari babi itu adalah najis. Maka mana mungkin kemudian zat najis itu bisa menjadi suci? Ya, analogi lain ya air kencing itu najis, ya zatnya itu najis. Maka bagaimana bisa menjadi suci? Beda halnya kalau misalkan pakaian kita terkena najis, ya mutanajis namanya, sesuatu yang terkena najis, maka bisa menjadi suci. Karena benda yang tadinya suci terkena najis, maka ada prosedur untuk mensucikannya. Tapi kalau zat najisnya itu sendiri, maka tidak bisa menjadi suci. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Tidak hanya anjing, tidak hanya babi, tetapi juga keturunan dari keduanya. Ya. Keturunan anjing, keturunan babi. Misal ya, ada anjing itu mengawini kucing misal ini. Kemudian kucingnya melahirkan anak peranakan dari anjing dan kucing. Nah, maka anaknya pun ini menjadi sama hukumnya seperti anjing. Ya. Aw min ahadihima wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Jadi peranakan anjing, peranakan babi atau peranakan kedua salah satu dari keduanya, maka kulitnya itu tidak bisa menjadi suci meskipun disamak.
Iwan bila rahimakumullah, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah. Nah, berikutnya yang harus kita perhatikan bahwa tulang bangkai, kemudian bulu bangkai itu adalah najis illal adamiyah, kecuali manusia, ya, kecuali bangkai manusia. Jadi poin berikutnya adalah tulang bangkai. Tulang bangkai itu najis. Kemudian bulunya, ya, bulu dari bangkai itu najis, illal adamiyah, kecuali manusia. Nah, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitatu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, diharamkan atas kalian bangkai. Nah, termasuk bagian-bagian di dalam, yaitu apa? Tulangnya, bulunya. Kalau itu adalah bangkai, ya. Sekali lagi, bangkai itu adalah kullu hayawanin jalat hayatuhu bi ghairi dzabhin syar'iyyin. Setiap hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan syara'. Nah, termasuk di dalamnya adalah hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, ya, meskipun dipotong dengan cara pemotongan yang islami, maka tetap saja terkategori sebagai bangkai. Atau binatang yang bisa dimakan, halal dimakan dagingnya, namun ketika disembelih tidak terpenuhi syarat penyembelihan syar'inya, maka ini pun terkategori sebagai bangkai, gitu ya. Nah, pengecualian dari bangkai ini, ya, adalah bangkai manusia. Mayat manusia itu fala tajuzu maitatu, tidak najis. Karena ini adalah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita Bani Adam, sebagaimana firman-Nya walaqad karramna bani Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami ini telah memuliakan, ya, Bani Adam, anak Adam. Jadi tidak hanya semasa hidupnya, ketika sudah meninggal pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, meskipun terkategori bangkai, kalau mengambil definisi tadi, ya, kita dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi mati, bangkai, mayat. Tetapi mayat manusia itu, meskipun dia itu seorang musyrik, seorang kafir, maka posisinya sama saja dari segi dia itu tidak najis, gitu kan. Nah, wa hadza yatanafi ma'al qauli bi najasati ba'da mautihi. Namun ada pendapat lain, ya. Di antaranya misalkan mazhab Ahnaf, kalangan Hanafiyah itu mengatakan bangkai manusia itu najis. Karena sucinya manusia itu, ya, dalam pandangan Hanafiyah itu adalah ketika ruhnya masih nempel di dalam jasadnya. Ketika dia meninggal, dicabut ruhnya, terpisah dengan jasadnya, maka menjadi bangkai, najis menurut pandangan Hanafiyah. Menjadi suci kembali ketika sudah dimandikan. Nah, ini pandangan Hanafiyah. Namun dalam pandangan Syafi'iyah, ya, bahwa bangkai manusia itu secara mutlak, ya, berada dalam kesucian. Dalilnya adalah apa? Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Nah, hanya saja kalau bangkai manusia, misal, ya, sudah meninggal, sudah dikuburkan, kemudian selang beberapa hari mengembung, perutnya itu keluar isi perutnya, ada darah berceceran, maka najis. Ya, najisnya dari apanya? Dari darah. Karena darah manusia ya sama saja najis. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iwan bila rahimakumullah, ya, berikutnya faslun wala yajuzu istimalu awani zahabi wal fiddah. Nah, sekarang kita beranjak kepada wasailul wasail, ya, bagaimana tadi disebutkan, ya, dalam toharoh itu ada wasailul wasail, sarana yang bisa menyempurnakan sarana yang lain. Kalau air, kemudian tadi menyamak kulit, itu pembahasan berkenaan dengan wasailut toharoh, sarana atau media toharoh. Nah, berikutnya wasailul wasail, sarananya sarana, gitu. Air perlu wadah, ya kan? Nah, kemudian tadi kulit bangkai pun ketika sudah disamak menjadi suci, menjadi wadah juga. Itu wasailut tohar, ya. Faslun wala yajuzu istimalu awaniz zahabi wal fiddah. Pengarang kitab mengatakan wala yajuzu, tidak boleh. Apa istimalu awaniz zahabi wal fiddah? Menggunakan wadah-wadahan yang itu terbuat dari emas dan perak. Nah, dalilnya adalah apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la talbisul hariro walad dibaj, wala tashrobu fi aniyati zahab wal fiddah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian itu mengenakan pakaian, ya, yang terbuat dari sutra.
walad dibaj, ataupun yang terbuat dari dibaj. Dibaj itu naun nafisun min siyabil harir. Jadi kualitas paling bagusnya, yang berharga dari pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian kata Rasulullah, ya, wala tashrobu fi aniyati zahabi wal fiddah, dan janganlah kalian itu minum fi aniyati zahabi wal fiddah, menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas, terbuat dari perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan juga kalian itu jangan makan fi sihafiha dengan menggunakan piringnya yang terbuat dari emas perak. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Karena emas perak itu bagi buat mereka, buat orang-orang kafir di dunia, silakan orang-orang kafir menggunakan itu, ya. Walana fil akhirah, ya. Namun bagi kita di akhirat. Jadi mereka orang-orang kafir tidak akan bisa menikmati menggunakan, ya, wadahan yang terbuat emas perak nanti di akhirat. Kalau kita di dunia tidak buat. Namun insya Allah nanti kita akan menggunakannya di akhirat. Nah, berdasarkan hadis ini, maka tidak diperbolehkan secara fikih menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas ataupun perak. Nah, penggunaan di sini, iwan fila rahimakumullah, ya, ini berlaku umum, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi harus dibedakan antara perhiasan terbuat dari emas perak dengan wadah-wadahan terbuat dari emas perak. Kalau wadah-wadahan terbuat dari emas dan perak, maka tidak boleh digunakan baik oleh laki-laki ataupun oleh perempuan. Namun kalau perhiasan, ya, terbuat dari emas, maka tidak boleh digunakan oleh laki-laki. Namun boleh digunakan oleh perempuan. Nah, itu yang membedakan. Kemudian berikutnya, ya, isti'malu awaniz zahabi wal fiddah ini maksudnya, ya, bukan hanya penggunaan untuk makan minum. Kita punya cangkir terbuat dari emas, terbuat dari perak, maka tidak boleh digunakan. Ya. Namun juga mencakup, ya, wa yuqasu alal akli wasyurbi ghairuhuma min wujuhil istiqmal, ya. Syekh Mustafa Dib Al-Bugho di dalam kitab At-Tahzib ini ketika mensyarah, ya, Abu Suja mengatakan bahwa dianalogikan dengan penggunaan untuk makan dan minum adalah yang lainnya min wujuhil istiqmal, dari penggunaan, ya, penggunaan pemanfaatan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, makanya kaitannya dengan rangkaian yang sedang kita bahas ini adalah tidak boleh kita misalkan punya gayung terbuat dari emas digunakan untuk wudhu, digunakan untuk mandi besar. Karena apa? Terkategori istiqmal, ya, terkategori penggunaan wadah dari emas perak, gitu ya. Kita punya keran, ya, mungkin punya keran, ya, keran yang itu atau punya ember terbuat dari emas perak, digunakan untuk menampung air, airnya mau kita gunakan untuk mandi besar, untuk wudhu, untuk untuk menghilangkan najis atau untuk apapun penggunaan ember itu, ya, maka ini pun terkategori sebagai penggunaan yang tidak boleh, yang terlarang. Nah, gitu ya. Jadi wala yajuzu isti'malu awaniz zahabi wal fiddah. Tidak boleh menggunakan, ya, wadah-wadahan yang itu terbuat dari emas, ya, ataupun perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan menggunakan wadah-wadahan lain yang tidak terbuat dari emas perak, misalkan terbuat dari plastik, terbuat dari kuningan, bahkan tadi terbuat dari kulit binatang. Minal awani, dari wadah-wadahan apapun, gitu ya. Nah, tentunya catatannya adalah at-thahirah, ya, wadah atau bejana yang suci. Li'annal asla al-ibahah ma lam yarid dalilut tahrim. Karena hukum asalnya adalah boleh digunakan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi yang diharamkan itu kalau bejana, kalau wadah-wadahan yang memang terbuat dari emas, terbuat dari. Nah, itu ya, apa yang dimaksud oleh musannif kitab ini, ya, berkenaan dengan wala yajuzu isti'malu awaniz zahabi wal fiddah. Larangan untuk menggunakan wadah-wadahan atau bejana yang terbuat dari emas, terbuat dari perak. Ya, wabil khusus kaitannya tadi dengan bab toharoh, karena ini min wasailil wasailit toharoh, ya, wasailit toharoh, wasilahnya, ya, media, ya, untuk bertoharoh.
Iwan bila rahimakumullah, selesai ya, pembahasan berkenaan dengan berkenaan dengan wasilatut toharo, ya, medianya toharo, kemudian juga wasailit toharo. Nah, pasal berikutnya kita akan masuk sebagai muqaddimah kepada pembahasan toharohnya itu sendiri. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Qala al-mu'allifu faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Wasiwak, siwak itu ya mustahabun, disunahkan fi kulli halin, dalam setiap kondisi. Jadi kita akan mengenal ya hukum bersiwak. Siwak itu apa sih? Siwak itu asalnya maknanya adalah al-alatu allati tadluku biha al-asnan. Siwak itu makna asalnya adalah alat yang digunakan untuk menggosok gigi. Nah, ini siwak. Ya. Kemudian wayut taqwa alal fi'li. Namun mengalami pergeseran makna. Maksud siwak di sini adalah perbuatannya, aktivitas ya, aktivitas bersiwak. Ya. Jadi siwak itu makna awalnya adalah alatnya itu, alat bersiwak. Namun kemudian mengalami makna lain, yang dimaksud siwak di sini ya aktivitas siwaknya itu sendiri. Nah, iwan bila rahimakumullah, siwak itu disunahkan dalam setiap kondisi. Wa tahsulu as-sunnah bistimali kulli khosyanin yuzilu al-wasah. Kita akan mendapatkan pahala sunnah ini dengan menggunakan apapun perkara-perkara yang kasar, perkara-perkara yang kasar, yang itu bisa menghilangkan kotoran gigi. Jadi hukum asalnya seperti itu. Kita bersiwak dengan apa? Bisa dengan misalkan gosok gigi, ya, sikat gigi, bisa dengan menggunakan kain yang kasar, ya, bisa bahkan menggunakan jari tangan itu sendiri, ya, dalam rangka mendapatkan kesunahan. Nah, namun wa'audul arok al-ma'ruf bisiwak afdalu. Namun kalau menggunakan kayu arok, ya, kayu arok yang itu dikenal sebagai kayu siwak, maka afdalu itu lebih afdal. Ya, jadi untuk mendapatkan keutamaan, fadilah dalam bersiwak, ya, gunakan kayu arok. Nah, berikutnya illa ba'da zawal lisa ini, kesunahan bersiwak ini yang tadi dikatakan di setiap saat, di setiap kondisi, ya, ini dikecualikan illa ba'da zawal lisa ini, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Artinya tidak disunahkan seseorang sedang melakukan puasa, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib, ya, tidak disunahkan ketika matahari telah tergelincir. Artinya setelah zuhur ke sana, ya, maka tidak disunahkan untuk bersiwak hatta la yuzila ar-raihah, sehingga ketika dia bersiwak maka bau mulutnya itu hilang, gitu ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah memberikan semacam penegasan kepada kita di antara keutamaan orang yang berpuasa itu kan la khulufu fammi shaimi atyabu indallah min rihil misik. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala min rihil misik, dari minyak kasturi. Nah, maka kalau dia bersiwak dalam artian dengan tujuan supaya tidak bau mulutnya seperti itu, ya, maka ini tidak disunahkan. Wal khulufu taghayyuru raihatal fam, ya. Yang namanya khuluf dalam hadis tadi itu ya bau mulut. Bau mulut ini biasanya galibnya itu tidak terjadi kecuali setelah tergelincirnya matahari. Nah, makanya kenapa tidak disunahkan seseorang itu bersiwak setelah tergelincirnya matahari, ya. Seseorang yang sedang berpuasa. Karena apa? Ini dalam rangka ya supaya bau mulutnya itu ya tetapnya seperti itu, gitu. Karena ada fadilah la khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada minyak kasturi. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban, ya. Siwak itu di 3 tempat lebih lagi disunahkannya, ya, lebih ditekankan lagi. Kalau tadi dalam kondisi apapun disunahkan untuk bersiwak. Nah, ada 3 kondisi, ya, yang kesunahannya itu lebih ditekankan lagi, ya, lebih dikuatkan lagi. Mana saja 3 kondisi itu? Yang pertama, inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Yang pertama itu ketika taghayyuril fam, berubahnya kondisi mulut min azmin wa ghairihi, ya, karena lamanya berdiam atau yang lainnya. Maksudnya ketika
mulut itu ya yang tadinya tidak bau kemudian menjadi bau. Karena apa? Karena tadi ya azmin, min azmin. Azmin itu adalah diam yang panjang atau tidak makan, tidak minum. Wa ghairi atau yang lainnya, misalkan setelah mengkonsumsi makan makanan yang bisa menimbulkan bau-bauan. Nah, maka lebih ditekankan lagi kesunahannya untuk bersiwak bagi orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua, wa indal qiyam minan naum, ketika bangun tidur. Ini pun ditekankan lagi ya, kesunahan bersiwaknya. Sebagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Huzaifah radhiyallahu an, beliau kemudian berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Kata Huzaifah radhiyallahu an menceritakan bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika beliau bangun ya dari tidurnya ya qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Maka beliau itu ya menggosok mulutnya dengan siwak, menggosok giginya dengan siwak. Nah, maka berdasarkan hal itu ditekankan ya kesunahannya ketika bangun dari tidur untuk bersiwak. Kemudian hadis yang lain, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam la yarkudu min lailin wala naharin, tidaklah bangun baik itu di malam hari ataupun di siang hari ya. Fayastaikil illa tasawwaka qabla ayyatawaddo ya. Dia ya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu tidak bangun kecuali bersiwak sebelum berwudu, bersiwak terlebih dahulu sebelum berwudu. Iwan fillah rahimakumullah. Kemudian wa indal qiyam ila shalah. Kesunahan siwak juga itu lebih ditekankan lagi ketika kita mau mengerjakan sholat. Ya. Makanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, sungguh aku akan menyuruh kepada mereka itu bisiwak ya, untuk bersiwak inda kulli salatin ya, ketika ya hendak mengerjakan setiap sholat. Jadi ini adalah yang menjadikan ya siwak ketika mau mengerjakan sholat itu kesunahannya lebih ditekankan lagi. Kata Rasulullah, andai saja tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan menyuruhnya. Artinya mewajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau mengerjakan sholat. Bahkan dalam riwayat yang lain ya diceritakan bukan hanya inda kulli salatin, tetapi inda kulli wudu'in. Andai saja tidak memberatkan kepada umatku, kata Rasulullah, sungguh aku akan mewajibkan, akan memerintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli wudu'in, setiap kali mau berwudu. Nah, wahaza dalilus istihbabil muakkad ya. Nah, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugho, inilah dalil yang menunjukkan ya bahwa siwak itu disunnahkan ya secara muakkad, lebih dikuatkan lagi ketika mau berwudu, ketika mau melaksanakan sholat. Gitu ya. Iwan fillah rahimakumullah, itu ya 3 kondisi yang ditekankan kesunahannya orang untuk melakukan siwak, yaitu apa? Indal qiyam ila shalah, ketika mau mengerjakan sholat, ketika bangun dari tidur, dan juga ketika kondisi mulut seseorang itu berubah ya menjadi bau karena lamanya diam, atau karena lama tidak makan tidak minum, atau karena mengkonsumsi hal-hal yang membuat munculnya bau mulut. Nah, selebihnya ya siwak itu hukum asalnya adalah sunnah ya fi kulli halin, di setiap kondisi, illa ba'da zawali shaim, kecuali ketika sudah tergelincir matahari bagi orang yang sedang melaksanakan puasa. Wallahu a'lam bishawab ya. Insya Allah sampai poin ini terlebih dahulu pembahasan kita pada kesempatan malam hari. Silakan, barangkali ada hal yang ingin disampaikan, didiskusikan, falyatafadhol. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan faedahnya. Jazakallahu khairan katsiran. Sudah sangat jelas sekali. Tadi kita sudah menyimak pembahasan dari 3 poin dari bab ini, yaitu tentang menyamak kulit bangkai, kemudian hukum bejana emas dan perak, dan juga hukum terkait dengan siwak atau menggosok gigi. Baik teman-teman, Mas Andri azanillahu ayakum. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa
ada Ustadz Ade Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz Ade Kurniawan. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Izin, terima kasih. Ini pertanyaannya mungkin sekitar hal yang pada dirasakan Ustadz. Tapi Ustadz, pada saat kita bertoharoh, misalkan katakanlah kita buang air kecil Ustadz. Ada kalanya masih ada, ini maafkan kalau saya cukup detail pertanyaannya karena ini jadi permasalahan bagi saya pribadi. Ketika ba'da kita cara buang kecil masih ada hal yang keluar lah, yang dalam bentuk najisnya itulah. Walaupun kita sudah ikhtiar, kita berlama-lama, kemudian kita bedam, tapi kadang-kala ketika dicek mungkin karena ketika pergantian baju ada hal-hal yang ya katakanlah masih tercium lah sisa-sisanya itu. Nah, saya pertanyaannya, ini kan dengan toharoh, bagaimana saat toharoh yang dicontohkan Rasul untuk supaya tadi najis dari air kencing itu benar-benar bersih saat kita bertoharoh. Itu Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Ya, nah, jadi berkenaan dengan toharoh, lebih spesifiknya tadi ya, cebok, istinja, atau istijmar. Memang yang pertama ada tuntunan di dalam Islam itu supaya kita bisa menyempurnakan apa yang dikeluarkan itu full keluar, tidak ada sisa. Di antaranya adalah dengan cara tanahnu. Apa itu tanahnu? Ya, di antara kesunahan secara fikih itu tanahnu. Tanahnu itu berdehem. Ketika seseorang sudah buang air kecil, maka disunahkan untuk berdehem. Gitu ya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya supaya terdorong apa yang tersisa di dalam saluran kita itu terdorong keluar gitu. Kemudian juga kesunahan lain, atau ini lebih kepada tuntunan supaya apa yang keluar itu full sempurna, adalah ketika buang air itu memang anjurannya adalah jongkok gitu ya. Anjurannya adalah ketika mungkin nanti bisa Ikhwan Fillah rahimakumullah itu searching di YouTube atau di mana ya, tata cara lebih lengkapnya. Jadi biasanya ini khusus ya, apalagi bagi laki-laki itu kaki kanan itu diangkat, kemudian bersandarkan kepada lututnya kaki kiri. Nah, konon katanya dengan posisi seperti itu ya, peristaltik kita atau urat-urat atau otot-otot yang menyokong saluran pengeluaran kita itu akan terbantu untuk mengeluarkan secara full ya, apa yang harus dikeluarkannya, baulnya itu atau ghaidnya itu. Baul ya dalam hal ini buang air kecil. Nah, itu tuntunan supaya sempurnanya buang air kecil kita. Nah, namun kalau kondisi ketika sudah kita menyempurnakan itu, melakukan hal-hal semacam itu, masih saja ada yang keluar misalkan, baik terasa ya, ataupun tidak terasa, karena memang kondisi ya tubuh kita memang misalkan karena faktor usia atau memang karena ada penyakit, masih ada yang keluar misalkan seperti itu ya, terasa keluar, ya kan? Kita biasanya kalau sudah buang air kecil, kemudian gerak lagi, atau nanti ketika sholat terasa ada yang keluar, tidak sempurna ya keluarnya itu. Nah, maka dalam terminologi fikih ada yang namanya salasul baul. Salasul baul itu adalah kondisi seseorang yang terus menerus dia itu keluar air kencing ya, jadi tidak bisa ditahan, terus saja gitu, seperti itu, meskipun tidak banyak gitu. Nah, salasul baul ini adalah di antara kondisi pengecualian ya, bagi orang yang memang dia itu tidak normal dalam mengeluarkan air kencingnya. Nah, maka nanti ada istilahnya tata cara tersendiri orang yang salasul baul ini, atau daimil hadas namanya itu, orang yang senantiasa berhadas ya. Kalau di wanita itu kalau di kalangan wanita itu ada yang namanya darah istihadah ya, darah penyakit ya, di luar darah haid atau darah nifas, tetapi dia keluar darah. Nah, maka baik yang salasul baul atau daimil hadas atau wanita yang istihadah ini, maka tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, namun nanti ya dalam pembahasan berikutnya wudhunya itu seperti apa gitu.
Wudunya ini ya diantaranya ini sekilas saja, maka dia itu berwudu ketika sudah masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau dia berwudu sebelum masuk waktu sholat, maka tidak teranggap. Karena apa ya? Dia batal lagi. Karena ada yang keluar lagi terus seperti itu. Tidak bisa dihentikan. Gitu. Jadi supaya wudunya ini sah, bisa digunakan untuk sholat, maka berwudu ketika sudah masuk waktu sholat. Kemudian hal yang lainnya harus mualah. Mualah itu wudunya tidak boleh kemudian disambung-sambung. Kalau bagi kita yang normal, wudu itu boleh. Wudu, cuci muka, ya basuh wajah di rumah. Kemudian nanti lanjut di masjid misalkan seperti itu. Itu boleh mualah itu, tidak mualah itu. Hukumnya sunnah saja, berterus-terusannya itu. Tapi bagi orang yang daimil hadas, bagi yang salasul baul, ya, maka harus terus-menerus wudunya itu. Artinya tidak boleh kering dulu, harus berkelanjutan. Nah, seperti itu. Nah, ini ya kondisi ekstrimnya, artinya dia terus-terusan berhadas. Tapi kalau dalam kondisi yang memang masih dikendalikan, masih bisa kemudian diantisipasi, ya terasa nih ada yang keluar. Maka ya mau tidak mau harus diulang lagi wudunya. Ya, kalau terkena pakaian, ya mau tidak mau pakaian yang terkena najisnya itu harus diganti ketika dia mau melaksanakan sholat. Ya, nah makanya dari awal itu harus diperhatikan ya etika atau tuntunan supaya memang benar-benar yang keluar itu ya full ya, tidak ada yang tersisa. Nah, ini hikmah lain juga yang harusnya menjadi renungan kita bersama. Sampai segitunya, Islam itu memberikan panduan kepada kita dalam bab toharoh. Makanya dulu diceritakan dalam lintasan sejarah itu, ya ada orang yang membandingkan kondisi kondisi jemuran pakaian dalam di Eropa dengan jemuran pakaian dalam di Baghdad. Waktu itu Baghdad masih menjadi mercusuarnya pusat peradaban Islam kala itu. Diceritakan bahwa ketika dilihat ya kondisi jemuran orang-orang yang di Eropa di masa kegelapan itu masih dalam kondisi yang sangat mengenaskan, masih ada kuning-kuningnya dan sebagainya itu. Nah, tapi kondisi jemuran pakaian dalam yang ditemukan di Baghdad, di wilayah Islam kala itu sudah menunjukkan kondisi yang higienis, yang bersih. Karena apa? Karena memang Islam itu memberikan tuntunan luar biasa. Ya, sampai detail sedemikian rupa berkenaan dalam hal yang mungkin bagi sebagian orang, bagi sebagian peradaban yang pernah ada di muka bumi ini, kondisi-kondisi seperti ini banyak terlewatkan. Ngapain ngurus-ngurus semacam ini? Nah, padahal Islam itu memberikan hal yang luar biasa ya, sejak ya dalam pembahasan ya toharoh ini sendiri. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran Ustadz atas pertanyaan. Ya Ustadz Ade Kurniawan, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini kayaknya nggak cuma dialami Ustadz Ade ya. Rata-rata kita mengalami ini Ustadz Ade, Masya Allah. Dan sudah sangat jelas sekali dari Ustadz Furqan. Baik, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz sebelum kita beralih ke pertanyaan dari kolom komentar. Izin Ustadz. Oh ya, silakan Ibu Nurafidah, langsung dengan Ustadz Ibu. Tafadhali. Ya. Bagaimana hukum berwudu bagi wanita tapi dalam keadaan haid? Tentunya wudunya itu wudu sunnah ya, Ustadz. Bagaimana itu hukumnya? Boleh apa tidak? Jadi kan ketika kita mau tidur harus wudu, tapi dalam keadaan haid perempuannya itu. Terima kasih. Ya, nah, berkenaan dengan hukum seorang wanita dalam kondisi haid kemudian berwudu, ya, misalkan untuk untuk tidur, ya, mau tidur dia berwudu terlebih dahulu, maka wudunya sah, diperbolehkan gitu ya, karena di antara nanti pada pembahasan wudu itu di antara syarat sah berwudu itu ya hanyalah dia harus seorang muslim, kemudian tamyiz. Jadi kalau orang kafir ketika dia berwudu maka tidak sah wudunya. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu adalah ketika kondisi seseorang itu sudah bisa membedakan mana permen, misalkan seorang anak sudah bisa membedakan mana permen, mana batu. Ya tidak mesti balik. Jadi kalau orang bocah kecil sekalipun sebelum dia balik kemudian berwudu maka sah wudunya. Tidak disyaratkan dia itu harus suci dari hadas besar. Jadi kalau seorang berwudu ya dalam rangka misalkan ya mau tidur supaya bersih dan sebagainya, maka dipersilahkan seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
Jazakallah khairan katsiran atas jawabannya untuk pertanyaan dari Ibu Nurafidah. Semoga bisa bantu ya Ibu Nurafidah. Baik teman-teman, Mas Andri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari kolom komentar Ustaz. Sudah ada 2 penanya. Yang pertama adalah dari Bapak Nana Haryanta. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya laki-laki memakai cincin perak? Terima kasih. Memakai cincin perak bagi laki-laki Ustadz. Ya, nah, hukum menggunakan cincin bagi laki-laki. Nah, wabil khusus di sini adalah cincin emas. Nah, kalau cincin emas itu tidak diperbolehkan oleh para ulama gitu ya, berkenaan dengan penggunaan cincin ya yang dijadikan perhiasan. Nah, namun kalau cincin itu terbuat dari perak, maka bagi pria itu ya diperbolehkan. Ini sebagaimana yang disebutkan ya di kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban au arada ayyatuba faqila lahu innahum la yaqrauna kitaban illa mahtuman. Nah, diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menulis surat. Kemudian diceritakan bahwa mereka itu tidak akan membaca surat yang ditulis tanpa adanya stempel. Maka fatakhadha khataman min fiddah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil cincin. Dulu kan stempel Nabi itu menempel di cincinnya dan itu terbuat dari perak. Nah, makanya diperbolehkan bagi laki-laki itu untuk menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Jadi kalau untuk untuk penggunaan cincin yang terbuat dari emas itu tidak diperbolehkan. Kalau dari perak itu para ulama sepakat bahwa cincin perak diperbolehkan bagi pria. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan katsiran. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Rita di kolom komentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan lagi cara menyamak kulit tadi. Mazhab Syafi'i apakah menghalalkan kulit bangkai yang sudah disamak untuk dimakan? Nah, ini terkait teknis menyamak kulit dan juga apakah mazhab Syafi'i membolehkan kulit yang sudah disamak itu dimakan, Ustaz? Nah, Ustaz, tafadhol. Ya. Berkenaan dengan cara menyamak kulit ya. Jadi menyamak kulit itu ya adalah dengan cara menghilangkan bagian-bagian fudulah. Fudulah itu hal-hal yang menempel yang bukan bagian dari kulit. Misalkan kulit kan kalau dibeset tuh dari hewannya itu akan ada misalkan lemaknya atau misalkan sisa-sisa daging yang menempel. Nah, maka dikatakan telah disamak jika ya bagian-bagian yang menempel pada kulit tersebut itu sudah dibersihkan. Nah, dengan cara apa? Ya, misalkan dengan menggunakan hal yang dibeset pakai pisau atau menggunakan serbuk yang bisa menghilangkan bagian-bagian yang itunya, gitu ya. Sehingga ketika sisa-sisa yang nempel pada kulit itu sudah hilang, maka kulit itu tidak menyebabkan bau kalaupun disimpan. Nah, sederhananya seperti itu, ya. Di beberapa daerah biasanya itu dibentangkan, dijemur, kemudian digosok. Nah, penggunaan medianya ini juga tidak mesti menggunakan barang yang suci. Bahkan para ulama memperbolehkan, misalkan mau menyamak kulit menggunakan kotoran burung. Selama kotoran burung itu secara zat kimia bisa menghilangkan ya sisa-sisa yang nempel pada kulit, maka diperbolehkan. Nah, hanya saja ketika sudah disamak, maka harus dicuci dulu ya, karena hal yang digunakan untuk menyamaknya adalah perkara yang najis. Atau misalkan menggunakan sejenis kayu yang itu menyengat ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak ya zat-zat kimia yang bisa menghilangkan itu. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah itu sudah terkategori ya sebagai kulit yang disamak dan kulitnya menjadi suci untuk bisa dimanfaatkan. Nah, berikutnya adalah apakah mazhab Syafi'i apakah menghalalkan kulit bangkai yang sudah disamak untuk dimakan? Nah, sebagaimana tadi disebutkan ya, di dalam hal ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri berkenaan dengan penggunaan kulit yang telah disamak itu. Apakah hanya terbatas penggunaannya saja ya, tanpa ada kaitannya dengan dikonsumsi atau seperti apa? Nah, dalam hal ini kita bisa
baca di antaranya di kalangan mazhab Syafi'i itu, di antaranya misalkan pendapatnya siapa? Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i itu memperbolehkan mengkonsumsi kulit yang telah disamak. Kemudian warojaha An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi itu mengharamkan kulit yang telah disamak untuk dikonsumsi. Nah, seperti itu. Jadi Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi ini dua ulama pembesar di kalangan Syafi'iyah ya. Dalam hal ini beda pandangan dalam hal apakah boleh kulit yang telah disamak itu untuk dikonsumsi. Nah, namun lebih dari itu, jika kulit telah disamak, idza dubigu ajildu tahura zahiruhu qat'an. Kalau kulit telah disamak, maka bagian luarnya itu suci secara qat'i. Demikian pula dalamnya. Nah, dalamnya ini, dalaman kulitnya itu maksudnya, nah ini pun ada perbedaan pendapat. Namun menurut qaul jadid ini pun menjadi suci. Boleh digunakan untuk sholat, misalkan dijadikan tikar sholat. Kemudian boleh digunakan baik kondisi kulitnya itu dalam keadaan kering ataupun dalam kondisi basah. Kemudian wa yajuzu bai'uhu wa hibatuhu wal wasiyatu bihi. Nah, kalau bangkai itu kan, bangkai ya, itu kan najis, maka tidak boleh kemudian untuk diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, bahkan tidak boleh diwasiatkan. Misalkan seseorang mau meninggal, saya wasiatkan bangkai sapi saya yang di belakang itu untuk diberikan kepada si fulan. Nah, maka wasiatnya tidak sah. Gitu. Nah, namun kalau kulitnya telah disamak, maka diperbolehkan diperjualbelikan, dihibahkan, bahkan diwasiatkan. Nah, namun tadi apakah boleh dikonsumsi? Maka dalam hal ini Imam Ar-Rafi'i memperbolehkan. Namun kalau Imam An-Nawawi rahimahullah itu mengharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Rita tadi. Jazakallah khairan katsiran. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya ada di kolom komentar. Ini terkait mandi, Ustaz ya. Ini babnya belum kita pelajari ya. Tapi terkait mandi. Tapi tidak apa-apa, Ustaz ya. Saya akan bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk mandi wajib, rambut rontok dan kuku yang sudah dipotong, apa harus ikut dimandikan juga? Apakah rambut rontok termasuk aurat juga? Syukron, Ustaz. Ini pertanyaan terkait mandi, Ustaz. Nah, Ustaz, apa? Jadi nanti lebih lengkapnya ini dalam pembahasan tersendiri ya, mandi wajib apa saja yang mesti dibersihkan, bagian mana saja. Nah, namun paling tidak secara global memang ini di kalangan para ulama juga ada perbedaan pendapat. Keihtiyatan, kehati-hatian memang ada yang menyarankan supaya bagian-bagian yang terpotong itu, baik rambutnya yang rontok, kukunya yang terpotong, ya, disimpan dulu nanti ketika mandi besar itu diikut sertakan, kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti pada pembahasan tersendiri akan coba kita telaah lebih jauh. Wallahu a'lam. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas sedikit jawabannya. Baik, teman-teman, dimohon untuk pertanyaan yang dilayangkan kepada Ustaz yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang menyamak kulit, kemudian tentang hukum bejana, dan juga terkait dengan siwak. Dan untuk mandi, insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Jadi teman-teman, semoga teman-teman bisa ikut terus ya di kajian fikih kita. Nah, baik, teman-teman Mas Andri Azan ya Allahu ayakum, ada lagi kah yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz melalui interaksi langsung? Tafadhol masykurah. Dari kolom pertanyaan, kolom komentar, apa ada yang ingin disampaikan dari teman-teman? Nah, ada pertanyaan Ustadz, ini dari Pak Ramdhani, ini terkait dengan wudhu Ustadz ya. Nah, ini juga wudhu juga belum masuk pembahasan, tapi saya akan sedikit bacakan pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum, ahsanallahu ilaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana jikalau kita sudah berwudhu lalu terkena zat najis seperti kotoran hewan atau darah? Apakah kita harus berwudhu lagi atau cukup membersihkan kotorannya saja? Ini terkait wudhu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, terkena zat najis ya seperti kotoran hewan ataupun darah ini tidak membatalkan wudhu ya. Jadi nanti pada pembahasan tersendiri ya
hal-hal yang membatalkan wudhu itu tidak termasuk di dalamnya kita terkena najis. Itu bagian yang terpisah ya, antara sah tidaknya wudhu dengan terkena najis kaitannya dengan sahnya sholat. Jadi di antara syarat sah sholat itu bersih dari hadas dengan cara wudhu dan juga bersih dari najis. Nah, antara najis dengan wudhu itu tidak ada kaitannya. Orang dalam keadaan punya najis, dia berwudhu, sah wudhunya. Orang telah berwudhu terkena najis, tidak batal wudhunya. Nah, kurang lebih seperti itu ya singkatnya. Insya Allah nanti kita bahas pada babnya tersendiri. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan. Baik teman-teman, ada lagi kah yang ingin disampaikan pertanyaan kepada Ustadz Furqan terkait materi kita di malam hari ini, yaitu tentang menyamak kulit bangkai, hukum wadah emas dan perak, dan juga terkait dengan siwak. Untuk materi-materi yang sudah teman-teman ajukan di pertanyaan, itu insya Allah akan kita bahas teman-teman di bab-bab selanjutnya, masih di bab toharoh tentang wudhu, tayamum, kemudian juga mandi terkait wanita yang haid dan nifas juga insya Allah akan dibahas oleh Al-Ustadz. Makanya teman-teman silakan pantengin terus daurah fikih kita untuk semakin jelas ya terkait hukum-hukum fikih. Baik, ada lagi kah yang ingin disampaikan teman-teman? Baik itu dari interaksi langsung maupun kolom pertanyaan. Dari Ibu Rita, mohon informasi buku pegangan. Insya Allah nanti akan di-share Ibu ya. Kalau tidak salah di pertemuan kemarin itu sudah Ustadz share ya, di kolom komentar di pertemuan pertama terkait dengan buku yang kita bahas malam hari ini, yaitu syarah dari Matan Abu Syuja ini. Nanti insya Allah mungkin akan dibantu share lagi oleh admin di grup Ibu ya. Baik, ada lagi kah teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Baik Ustadz, sepertinya tidak ada lagi Ustadz yang ingin disampaikan oleh teman-teman. Mungkin karena materinya sudah sangat jelas terkait 3 hal ini. Mungkin ada nasihat atau kesimpulan Ustadz yang ingin Antum sampaikan sebagai penutup di daurah kita malam hari ini Ustadz. Tafadhol Mas Firo. Ya, baik. Insya Allah masih ada waktu ya, barang beberapa menit ke depan. Jadi sebelum nanti kita masuk kepada pembahasan berikutnya berkenaan dengan maqasidut thaharah yang pertama, yaitu wudhu. Wudhu itu di antara cara kita untuk menghilangkan atau mengangkat hadas kecil. Saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu supaya nanti di pertemuan berikutnya bisa langsung kepada inti pembahasan wudhu. Nah, wudhu ya. Wudhu itu ya dibaca dengan wawunya yang didomahkan. Wudhu itu merujuk kepada aktivitas berwudhu. Sebagaimana kita kenal berwudhu ya, membasuh wajah, kedua lengan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, itu wudhu. Namun kalau dibaca dengan wawunya yang difathahkan al-wadu, maka merujuk kepada ya alat yang digunakan untuk berwudhu. Dalam hal ini air yang digunakan untuk berwudhu. Nah gitu ya. Nah wudhu ini difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ma'as sholah. Fardu wudhu ini dipardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beserta sholat itu pada malam Isra, pada malam ketika Nabi Muhammad SAW itu diisrokan. Namun ya disyariatkannya itu ya sebelumnya, karena diceritakan bahwasannya Jibril itu datang kepada Nabi SAW pada awal diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril ini mengajarkan wudhu kepada beliau, kemudian sholat 2 rakaat. Nah wudhu pun ini adalah syariat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu juga disyariatkan kepadanya berwudhu. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, hadza wudu'i wa wudu al-anbiya min qabli. Ini adalah wudhu kami dan juga wudhunya nabi-nabi sebelumnya. Nah, namun secara kaifiat tentu berbeda antara wudhunya kita dengan wudhunya ya umat-umat terdahulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya fadilah wudhu. Banyak sekali diceritakan oleh hadis Rasulullah SAW. Di antaranya man wado'a hadhil a'dha fa ahsana wudu'aha, ya. Barang siapa yang berwudu membasuh ya
bagian-bagian yang harus dibasuh ketika wudhu, maka istaujaba minallah ar-ridwan al-akbar. Maka ini menjadi wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan keriduannya yang besar gitu ya. Kemudian di antara yang lain, la yusbigu abdu al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ya, tidaklah seorang hamba itu menyempurnakan wudunya kecuali diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan apa yang akan datang. Kemudian innal abda idza tawaddo'a fatamadmado adhaballahu bikulli dzanbin asabahu bifamihi. Ya, ketika seseorang itu berwudu kemudian dia berkumur-kumur, maka Allah menghilangkan setiap dosa yang menimpa mulutnya. Ya, ketika dia menghirup air ke hidungnya, maka Allah pun menghilangkan setiap dosa yang dilakukan oleh hidungnya. Ketika seseorang itu membasuh wajahnya, maka azhaballahu bikulli dzanbin asabahu biwajhihi. Maka Allah pun menghilangkan setiap dosa yang menimpa yang dilakukan oleh wajahnya. Demikian pula ketika seseorang itu membasuh kedua lengannya, maka Allah menghilangkan setiap dosa yang dilakukan oleh kedua lengannya. Ketika seseorang itu mengusap kepalanya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkan setiap dosa yang dilakukan oleh kepalanya. Ketika seseorang itu membasuh kedua kakinya, maka azhaballahu bikulli dzanbin asabahu birijlaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkan setiap dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Rawahu Ahmad fi musnadi, ini hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya. Nah, iwan fillah rahimakumullah, ada hal yang menarik yang diceritakan oleh Imam Asy-Sya'rani rahimahullah ya, berkenaan dengan kenapa air yang telah digunakan oleh seseorang untuk berwudu itu dikenal secara fikih sebagai air musta'mal. Ya, secara bahasa kan musta'mal itu air bekas. Nah, pertanyaannya kenapa air bekas ini ya tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci? Pada pembahasan sebelumnya kan air musta'mal itu tohir, ghair mutahhir, suci namun tidak mensucikan. Meskipun penampakannya ya yang namanya orang berwudu kan tidak mungkin sampai kemudian membuat airnya keruh kan seperti itu. Nah, ini sisi lain ya. Kalau itu secara fikih, sisi lain yang diceritakan oleh Imam Asy-Sya'rani rahimahullah itu adalah karena ketika seseorang berwudu ya, wudu basuhan yang pertama ya, sebagaimana hadis tadi, maka dengan wudu itu maka dosa-dosanya itu akan rontok terbawa oleh air yang digunakannya. Nah, makanya air musta'mal itu tidak sah digunakan untuk berwudu lagi, untuk bersuci lagi. Karena apa? Itu air yang membersihkan ya secara batin, secara maknawi dosa-dosa yang ada pada anggota wudunya itu. Maka dikenal sebagai air musta'mal. Adapun basuhan kedua, ya, basuhan ketiga itu kan sunnah. Tidak terkategori air musta'mal. Seseorang misalkan mau berwudu lagi, mau bersuci lagi dengan menggunakan air bekas basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga, maka diperbolehkan seperti itu. Nah, ini sisi lain ya, mengaitkan antara aspek fikih ya, air yang bekas berwudu basuhan pertama itu dikenal sebagai air musta'mal. Namun Imam Asy-Sya'rani ini lebih cenderung beliau banyak membahas fiqhul qulub. Fiqhul qulub itu apa? Ya tazkiyatun nufus ya, untuk mensucikan jiwa kita. Nah, karena air musta'mal itu adalah air yang telah merontokkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang yang berwudu. Nah, makanya mudah-mudahan ini pun bisa memotivasi kita. Wudu itu bukan hanya ketika kita mau sholat. Bahkan watundabu idamatul wudu disunahkan untuk senantiasa kita ini dalam kondisi berwudu. Ya, tidak hanya ketika kita mau sholat. Pokoknya selama kita sadar, mau bekerja, mau belajar, ya, apalagi mau berzikir, mau bersolawat dan apapun gitu ya, maka disunahkan untuk ya dawam wudu, senantiasa berada dalam kondisi wudu. Nah, karena apa? Yaqulullahu ta'ala, ada hadis qudsi yang mengatakan man ahdasa walam yatawaddo faqad jafani. Barang siapa yang berhadas dan dia tidak berwudu, faqad jafani, sungguh dia telah renggang, telah menjauhiku. Waman ahdasa fatawaddo'a, barang siapa yang berhadas kemudian dia berwudu namun walam yusolli, dia tidak sholat, faqad jafani, sungguh dia telah menjauhiku. Waman ahdasa watawaddo'a wasalla walam yad'uni faqad jafani, barang siapa berhadas kemudian berwudu kemudian dia sholat namun dia tidak berdoa kepadaku, sungguh dia telah menjauhiku. Waman ahdasa watawaddo'a wasalla rakaataini wada'ani, barang siapa berhadas kemudian berwudu, sholat 2 rakaat,
kemudian berdoa kepadaku, walam astajib lahu faqad jafautuhu. Kemudian dia telah berdoa, tapi aku tidak mengabulkan doanya, sungguh aku telah menjauh darinya. Walastu birabbi jabin, dan aku bukan Rob yang menjauh. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa ketika seorang berwudu, kemudian sholat, kemudian berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Gitu ya. Nah, terakhir, ini hanya motivasi bagi kita. Wa qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang arif, ya, orang-orang yang kenal ya kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man dawama 'alal wudu, barang siapa yang dawam, yang langgeng senantiasa berada dalam kondisi berwudu, maka akramahullahu taala bisab'ati hisolin. Allah akan memuliakannya dengan 7 perkara. Yang pertama, antar gibal malaikah fi suhbatihi. Malaikat itu akan senantiasa senang untuk menyertainya. Jadi orang berwudu, senantiasa dalam kondisi berwudu, akan senantiasa dibarengi oleh para malaikat. Ya, fi suhbatihi. Yang pertama itu. Yang kedua, wala yazalu al-qalamu rotoban. Ya, min katbi sawabihi. Kolam, pena itu senantiasa basah untuk mencatat kebaikan pahalanya. Kalau orang dalam kondisi senantiasa berwudu. Ya. Kemudian watasbihu a'dauhu wa jawarihuhu. Ya. Anggota badannya itu, fisiknya itu akan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tafutu at-takbirah al-ula aymal imam, ya. Akan senantiasa dia itu menyertai ya takbiratul ihramnya pertama bersama imam. Wa idza nama ba'asallahu ilaihi malaikah yahfazunahu min syarri saqalain. Ketika dia tidur dalam kondisi berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepadanya itu malaikat yang menjaganya dari setiap keburukan, gitu. Kemudian wa yasallallahu alaihi sakaratul maut. Ya, ini yang senantiasa kita harapkan. Orang dalam kondisi berwudu, ketika nanti datang sakaratul maut, maka akan dimudahkan sakaratul mautnya. Wa yakunu fi amanillahi azza wa jalla madama ala wudu'in. Senantiasa dalam jaminan keamanan Allah Subhanahu wa taala selama dia dawam wudu. Nah, ini kan yang senantiasa kita harapkan. Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berada dalam kondisi suci ya, berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kiranya yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Furqan atas kesimpulan dan nasihat yang antum berikan di akhir pertemuan kita di daurah malam hari ini, yaitu terkait dengan keutamaan wudu ya. Tadi Ustaz Furqan menyampaikan kepada kita banyak sekali keutamaan wudu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mendawamkan wudu. Jadi apapun kondisinya, baik itu mau kita sholat atau tidak, baik itu kita mau beribadah atau tidak, kita senantiasa berwudu. Nah, baik teman-teman Mas Santri azanillahu wa iyyakum, kita doakan semoga guru kita Ustaz Furqanuddin Nugraha senantiasa diberikan kesehatan, dan juga keluarga juga diberikan kesehatan dan ditambahkan ilmunya, dan juga diberkahi ilmu beliau. Nah, baik teman-teman Mas Santri azanillahu wa iyyakum, sampailah sudah kita di penghujung daurah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Furqan berikan manfaat dan berikan banyak faedah bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan semua hal-hal yang sudah kita pelajari dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Furqan. Dan juga teman-teman, kita berharap untuk terus bisa konsisten mengikuti daurah ini, karena faedahnya sangat banyak sekali, dan semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk terus bisa mengikuti daurah ini, sehingga khazanah keilmuan fikih kita menjadi lengkap gitu. Nah, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab tentang wudu. Baik teman-teman Mas Santri azanillahu wa iyyakum, mungkin itu saja untuk pertemuan malam hari ini. Saya moderator di daurah malam hari ini, Salman Al-Farisi, mohon maaf apabila ada kekurangan selama membawakan kegiatan daurah malam hari ini. Apabila ada perkataan, sikap saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Baik teman-teman Mas Santri azanillahu wa iyyakum, mungkin itu saja. Mari kita akhiri kegiatan daurah kita malam hari ini dengan sama-sama ucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.